Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran TIK atau informatika. Untuk pembahasan modul kelima ini akan membahas bagaimana mengolah worksheet, ya, mengolah lembar kerja di Microsoft Excel. Ya, kita buka saja Microsoft Excel-nya. Ya, misalkan kita memiliki lembar Excel, ya. Ini sudah ada beberapa tabel Excel, ya. Yang pertama ini yang tampil adalah kita beri nama sheet-nya edit data. Kemudian yang kedua adalah input seperti ini. Nah, ini ada tabel 1 dan tabel 2, di mana untuk tabel 1 ini sudah ada file-filenya, ada file nomor, NIK, kode jabatan, umur, gaji pokok, jam kerja, kemudian lembur, upah lembur, tunjangan transport, tunjangan kehadiran, gaji kotor, dan gaji bersih. Nah, ini akan ditampilkan, ya, akan ditampilkan nanti menggunakan dengan rumus. Jadi contohnya seperti kalau NIK ini tuh NIK 9902125 ini kode jabatannya 1, ini berarti jabatannya apa, ya. Nah, ini akan otomatis muncul dengan sendirinya. Kalau 2 apa, ya. Nah, kemudian untuk mengisi ini juga ada beberapa ketentuan seperti ini. Nah, yang diisi ini hanya manual, ya, NIK, kode jabatan, dan jam kerja. Nah, jabatan dan gaji pokok digunakan rumus VLOOKUP, ya. NIK sebagai sel kuncinya dan tabel 2 sebagai tabel referensinya. Ini tabel 2 ini. Ya. Kemudian lembur, ya, ini lembur. Lembur apabila jam kerja lebih dari 160 jam akan menambahkan nilai lemburan, ya, jika tidak 0. Jadi kalau lebih dari 160 ini akan mendapatkan lemburan, misalkan 161 berarti 1, begitu, ya. Nah, kemudian upah lembur, nah ini dikalikan jam lembur berapa nanti di sini, ya, dikali upah lembur. Kemudian tunjangan transport jam kerja dibagi 1/6 bagi 4 kali 2.500. Sedangkan tunjangan kehadiran, ini tunjangan kehadiran di sini, jam kerja bagi 1/6 bagi 1,6 bagi 4 kali 5.000, ya. Kemudian gaji kotor penjumlahan gaji pokok, ini gaji pokok, kemudian tambah upah lembur, tambah tunjangan transport, tambah tunjangan kehadiran. Ini di sini jumlah gaji kotor, tinggal dijumlahkan saja. Sekarang gaji bersih adalah gaji kotor setelah dipotong 10%. Jadi di sini, ya. Nah, nanti bagaimana cara mengisinya kita akan coba dipraktekkan. Ya, dari kedua sheet yang memiliki tabel tersebut kita dapat membuat form, ya, berbentuk form. Misalkan ini untuk menampilkan struktur gaji karyawan. Jadi kita dapat menginputkan NIK, ya, nanti akan muncul nama, ya, jabatan, gaji pokoknya berapa, jam kerjanya, ya, lembur, sampai kepada gaji bersihnya berapa, ya. Ini diambil datanya dari tabel ini. Nah, tabel ini nanti setelah diisi ini, ya, akan menampilkan seperti ini. Kita akan masukkan NIK-nya. Ini sebetulnya dimasukkan, ya, bisa diinputkan. Tetapi ini sudah dibuat list supaya jangan salah dalam memasukkan. Nah, seperti ini. Ini tinggal diklik. Nah, nanti, nah, misalkan jadi namanya Nora, ya. Ini gaji staff, ini staff, ya. Gaji pokoknya 1 juta, ya. Kemudian ada jam kerja, ya, 177 jam, lemburnya beri 17, sekarang lebih dari 160. Kemudian kalau diklik,
Nah, yang lain, nah misalkan Fatimah ya, ini staf ya. Nah, eh, ini di bawah juga berubah nih, lihat ya. Coba yang lain lagi. Misalkan ini Ihsan Fadil di sini, Ihsan Fadil juga ya, ini eh, akan tampil begitu ya. Nah, ini bagaimana cara menampilkannya? Ini dengan cara VLOOKUP nanti ya. Nah, kemudian dari forum ini juga dapat dibuat hampir sama untuk pencarian data. Ini lebih kepada data personal ya. Ini juga sama dengan memasukkan kode ini akan muncul namanya ya. Nah, ini misalkan kode ini nicknya muncul nama Ihsan Fadil, tanggal lahirnya akan muncul, mulai kerja. Bahkan akan bisa diketahui hari lahirnya. Hari lahirnya hari Kamis ya. Kemudian ini mulai kerja sejak 2007. Nah, berarti ini sudah 13 tahun. Contoh yang lain misalkan, nah ini, nah Sarah ini lahirnya hari Selasa ya, ini tanggal 14 bulan 4 87 itu hari Selasa. Ini 2008 mulai berarti udah 12 tahun. Nah, kemudian juga statusnya ini, yang ini statusnya belum menikah ini ya. Jadi muncul, coba yang lain kalau kita lihat. Nah, ini belum menikah. Nah, ini yang ini menikah ya, udah menikah. Nah, ini seperti ini. Ini kita akan buat nanti ya. Jadi salah satu bagaimana kita menampilkan informasi dari kedua sheet yang memiliki sheet edit data berupa satu tabel dasar, kemudian tabel inputan yang memiliki kedua tabel, sedangkan ini harus diisi dulu sesuai dengan ketentuannya ya. Baiklah, kita mulai untuk membuat satu form ini, struk gaji ini, atau untuk mencari form data. Kita siapkan dulu tabel ini. Nanti kalian membuat dulu ya, membuat dulu tabel edit data ini yang berisi file nomor, nick, nama, tanggal lahir, tanggal masuk, alamat, dan status. Nah, ini kalau status ini untuk menunjukkan menikah atau belum menikah ya. Kemudian di sheet berikutnya, sheet input ini input. Nah, ini ada dua tabel. Tabel yang pertama ini berisi data personal yang akan menampilkan nomor, nick ya, yang ditampilkan yang secara default ini nick dan jam kerja. Sedangkan yang lainnya ini akan diisi berdasarkan tabel ini ya, dan juga tabel kedua ini, tabel referensi yang kedua ini ya. Nah, kita di baris pertama atau di file atau di kolom jabatan harus menampilkan jabatannya apa. Nah, sedangkan di sini kita bisa merujuk kepada kode jabatan ya. Kode jabatan ini kita ambil nanti dari tabel ini, dari tabel 2 ya. Nah, di sini ada kode, kalau kodenya 1 dia direktur. Kalau kodenya 2 kabag umum dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara menampilkannya di sini nih? Ini kita gunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP ya. Nah, sebagai lookup value-nya ya. Lookup value-nya ini kita bisa menggunakan ya. Ini karena yang bersesuaian atau relasinya ini 1 sebagai direktur, 2 sebagai umum. Jadi ini kita ke lookup value-nya ini ke C3 ya. C3. Kemudian nanti titik koma atau ada yang koma tergantung untuk komputernya. Nah, kemudian tabel array. Tabel array-nya, nah ini merujuk ke sini referensinya ya, tabel array. Nah, boleh kita pilih ya, pilih. Nah, ini kita bisa 2 kolom saja ya, 2 kolom.
Jadi kolom kode jabatan dan jabatan. Ini judul kolomnya tidak perlu dipilih ya. Pilih dari sini saja. Ya, ya, oke. Kemudian kolom indeks. Nah, kolom indeks ini urutan kolom ya pada tabel array. Ya, kalau kita perhatikan ini kolom pertama kan KD ya. Kolom kedua adalah jabatan. Berarti ini di kolom kedua, kolom indeksnya ya, kolom indeks numbernya di kedua. Ya. Nah, kemudian rank lookup-nya kita bisa gunakan true atau false ya. Kita bisa gunakan false. Ya. Kemudian kurung tutup. Ya. Kemudian kita enter. Nah, jadi sesuai ya karena kode jabatan NIK ini itu 9901256 itu kode jabatan 1 berarti ada direktur. Ya. Nah, untuk yang ini sama juga ya ini. Yang ini sama juga untuk nomor 2 ini harusnya nanti ke bag umum ini ya. Nah, kita buat rumus lagi ya. Rumus lagi. Nah, tetapi kalau kita satu-satu kan ini ya, kalau sedikit ini mungkin bisa ya 10. Cuman kalau banyak, nah bagaimana? Nah, ini kita diklik saja ini. Nah, perhatikan ini ada, ini kalau 2 kabag umum ya, kalau 3 kabag personalia, betul. 4 kabag keuangan, betul. Ini 6 staf. Nah, kenapa ini N per A? Nah, ini kalau dilihat di sini nih tabelnya itu ya, ini sudah tidak bersesuaian ini ya. Ini dari A21 ke B26 ini ya. Nah, jadi sebelumnya ini harus dikunci dulu ya, dikunci nih. Ya, kita blok ini ya. Tabelnya ya, rank tabelnya A16 sampai B21, ini A16 sampai B21 ya. Nah, kemudian kita tekan F4. Nah, F4 ya, kita enter. Ini sebagai direktur ya, kita klik ya, double klik, sudah ada tanda plus, double klik. Nah, ini kelihatan ya. Ini sudah berhasil. Jadi ini semua ranknya tetap ya, tidak berubah ya. Ya, jadi kita sudah. Nah, kemudian kita akan mengisi umur ya. Umur di sini mengacunya kepada tanggal lahir ya. Tanggal lahir, ini ada tanggal lahir di sini nih. Tanggal lahirnya. Jadi kita akan menampilkan umur ya. Umur berarti kita menggunakan fungsi today ya. Fungsi today kita ketikkan today ya, untuk ya dikurangi tanggal lahir di sheet edit data ini ya. Nah, edit data. Nah, kemudian kita ini kurung tutup dulu, kita hasilnya berupa angka dibagi 365 ya. Nah, enter. Nah, jadi 41 ya. Nah, ini kita bisa diklik, double klik ya. Nah, ini umurnya sudah, ini dalam tahun umurnya ya, dalam tahun. Jadi sudah kita. Nah, kemudian untuk gaji pokok ya, gaji pokok nanti kita tabel kredensialnya adalah tabel 2 ya. Ini sama seperti untuk jabatan. Nah, ya, untuk jabatan sama, kita buat VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya ini bisa di C ini ya. Ke kolom C ini, kolom C, kode jabatan, klik. Nah, kemudian tabel array-nya ya, ini ke tabel 2 ya. Kita select, pilih dari A16 sampai C21 ya. Kemudian kolom indeksnya ini berarti
Ini ada 3 kolom, kode, jabatan, gaji pokok. Ini berarti kolom ketiga ya. Kita ketikkan 3 ya. Kemudian kita klik false. Ya. Nah, jangan lupa ini kita kunci tabel arraynya jadi supaya tidak bergeser ke bawah ya. Dikunci, tekan F4. Ya, kita enter. Nah, jadi untuk yang direktur ini 3 juta ya, udah sesuai 3 juta. Kemudian kita klik ke bawah, kita double klik aja. Nah, sudah. Coba lihat, ini supervisor berapa? 1,5 juta ya. Kalau staff 1 juta ya, udah sesuai. Nah, kemudian untuk lembur ini ada ketentuannya. Apabila jam kerja lebih dari 160 jam akan mendapatkan lemburan. Jika tidak, 0. Nah, artinya ini kalau lebih dari 160 itu kelebihannya berarti masuk lembur. Tetapi kalau kurang dari 160 ya atau sama dengan 160 berarti tidak dapat ya. Nah, jadi kita ini melakukan seleksi ya. Diuji dulu nilainya jam kerjanya apakah lebih atau tidak begitu. Jadi ini pengujiannya memakai fungsi if ya. If ya, berarti if kalau sel ini ya, sel ini lebih besar 160 ya. Nah, maka sel ini ya dikurangi 160. Nah, kalau tidak nilainya 0. Nah, kita coba enter. Nah, ini berarti tidak ya. Ini tidak 0 karena ini 160 tidak lebih ya. Tidak lebih. Nah, coba kita klik ke bawah. Nah, ini yang ini contohnya 200 kan lebih dari 160, lebihnya berapa? 40 ya. 170 lebihnya 10 ya. Nah, demikian ya. Ya. Nah, kemudian upah lembur, ini upah lembur ketentuannya 5.000 kali jam lembur. Nah, berarti di sini ini dikalikan ya. Kalikan 5.000 ya, bintang. Nah, dikali dengan ini lemburnya berapa ya. Enter ya. Ini tidak ada. Coba klik, double klik ini. Nah, ini ada ya. Yang ini 40 kali 5.000 210 15.000 ya. Nah, ini 1 jam 5.000. Nah, tunjangan transport ini jam kerja dibagi 1,6 bagi 4 ya kali 2.500 ya. Jadi ini berdasarkan ini ya jam kerja transport itu ya. Ya, kita jam kerja ini ya kita kurung dulu. Ya, enter ya, tuh ya. Ya, ini sama ya. Sedangkan tunjangan kehadiran dikali 5.000 ya. Di jam kerja ya. Bagi 1,6 bagi 4 kalau ini maaf. Ini dikali 5.000 ya. Double klik
Ya, ada. Nah, kemudian di sini ketentuan gaji kotor adalah gaji pokok tambah upah lembur, tunjangan transport, tunjangan kehadiran. Nah, ini kita jumlahkan saja. Berarti gaji pokok ini ya. Gaji pokok ya ditambah upah lembur ya, ditambah tunjangan transport ditambah, nah ini ya. Oke, nah, ini tidak memenuhi, geser ya, double klik ya, udah. Nah, kemudian gaji bersih ini ketentuannya gaji kotor setelah dipotong pajak 10%. Nah, berarti pajaknya, nah berarti ini yang ini gaji kotor ya dikurangi 10%. Ya, 10% kali ini. Ya. Ya, ini guys, dulu kita lihat. Ya. Nah, ini. Maaf ini. Ini ya dikurangi, kita pakai kurung ini kali 10%. Nah, ini ya, ini 10%, sisanya ada udah potongan 10% seperti ini ya. Kita double klik, nah itu. Nah, ini gajinya sudah dapat ya, gajinya 10% ya ini ya. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk sheet input, sudah lengkap. Kita tinggal membuat bagaimana struk gaji ya. Struk gaji kita nanti akan membuat ya. Ya, untuk membuat form struk gaji ini ya, kalian membuat dulu ini settingan layoutnya seperti ini kira-kira ya. Ya, silakan saja ditampilkan supaya lebih menarik ya. Minimal seperti ini. Ini akan ditampilkan informasinya bulan ya, nanti bulan berapa, bulan apa. Kemudian nick ya, nanti dengan memasukkan nick ini akan muncul nama, jabatan ya. Kemudian gaji pokok ini mengenai keuangannya sampai gaji bersih ya. Jadi sebagai acuannya, sel acuannya adalah nick ya. Nah, di sini kita memasukkan nick ini dari ini ya, dari sini. Dari ini kita bisa secara manual, tetapi kita inputkan saja ya. Kita inputkan menggunakan list supaya tidak salah menilai. Seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini gimana caranya ya. Nah, kita masuk ke tabel data, menu data ya, ke menu data, kemudian ke data tool, kita cari ini, cari data validation ya. Nah, data validation ini di settingan kita pilih list, ya. Nah, kemudian source-nya ini, source-nya kita cari di mana source-nya ya, ini kan source-nya ya, kita pilih ini ya, kemudian klik OK ya, bisa klik OK sehingga kalau diklik ini akan muncul. Jadi kita tinggal memasukkan nick-nya, diklik aja begini ya. Oke. Nah, kemudian nanti kita untuk menampilkan nama dengan VLOOKUP ya, seperti tadi sama. Jadi VLOOKUP ya. Nah, sebagai lookup value-nya ini sel ini ya. Sel ini lookup value-nya, kemudian tabel array-nya ya, kita ke input aja ini ya, ke input ya. Kita pilih ini ya. Kemudian kita akan menampilkan nama. Oh, nama berarti ini kredit data, maaf
nama ke edit data ya. Ini nah ke edit data sana menampilkan nama ya, berarti ini kita pilih ya. Nah kemudian kolom indeksnya berarti ini kan kedua ya, pertama ini kedua nama, kemudian kita false. Nah ini namanya sudah berubah ya, sesuai. Coba kita kalau lakukan ya. Nah ini sesuai ya, sesuai. Kemudian untuk jabatan ya, jabatan kita lihat ada di mana jabatan. Nah berarti ini di tabel di sheet input ya, jabatan, supaya kelihatan ini jabatan ya. Nah jadi di lookup ya. Value-nya ini nilainya, value-nya. Kemudian tabel array-nya ke input. Ya, input. Nah, boleh kita semua boleh atau sampai ini juga boleh ini ya. Sampai jabatan ini ya. Jadi kita hanya 3 kolom ya, 3 kolom. Berarti tinggal ini berapa kedudukannya di kolom indeks. Kolom indeks nomornya 1, 2, ketiga ya. Ketiga, kemudian false. Ya. Nah, ini berarti stop ya. Fatima ini stop. Coba lihat. Fatima tuh nomor Fatima 2660. 2660 stop ya. Ya, betul stop ini ya. Stop. Ya ini terus di pakai lookup semua ya, ini dibikin ya seperti ini. Contoh satu lagi gaji pokok ya, di lookup ini acuannya, kemudian tabel array-nya ke input data, ini ada gaji pokok. Nah ini tinggal kolom keberapa, 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, kemudian false, kurung tutup. Nah 1 juta ya. Nah coba kalau klik yang lain misalkan, nah ini Padil kabel personal 2 juta ya. Nah kemudian seterusnya ya. Seterusnya nanti ini di sini juga sama nih, ada penerima, berarti pegawai yang bersangkutan di sini ya. Ini diisi nanti ya, diisi lookup berdasarkan ini ya. Tabel referensinya berarti nama ini ya. Kolom kedua false. Nah sama ya, ini San Padil, ini San Padil ya. Nah begitu seterusnya kita buat sampai kita selesaikan ya. Ke bawah tinggal dipilih nanti indeks kolomnya dan tabel array-nya ya. Ya kita sudah selesaikan semua ini, coba kita cek ya. Nah ini misalkan yang nomor NIK ini, nah ini sudah berubah ya. Muhammad Rizki, buka keuangan, gajinya, gaji pokoknya sekian ya. Yang kerja ini. Ya, jadi ini udah selesai. Kita meninstruk gaji. Jadi ini forum ini untuk menampilkan gaji karyawan. Kemudian kita ke sheet cari data ya. Sektor data ini sudah dijelaskan pada struk gaji ya, cara membuatnya ini masukkan NIK ya. Nah, kemudian kalau bagaimana misalkan kalau salah memasukkan misalkan, nah misalkan begini, nah ini ada salah memasukkan data NIK ya, ini ada konfirmasi ya. Nah ini sebetulnya ada ini data ini di sini
atau kalau dosen bisa dimasukkan ini supaya ada masukan data nik di sini ya, dimasukkan input message-nya. Kemudian untuk kalau ada kesalahan ini, nah di sini ya error supaya tadi ketika memasukkan salah ini, jadi akan berhenti stop, kemudian ada pesan salah memasukkan data nih ya, seperti itu bisa dibuat seperti itu. Nah ini sudah dapat menambahkan nik ini ya. Nah kemudian nama juga sebelum sama, nama dengan cara yang pertama juga ya. Ini VLOOKUP. Ya, ini kemudian tabel array-nya ini sama, berarti ke sini. Ya, ini yang kedua false ya. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian tanggal lahirnya berarti VLOOKUP. Ini asal acuannya. Kemudian tabel array-nya. Tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir. Kolomnya ketiga. Ya. Kemudian false. Ya, muncul ini tahun 9. Nah, mulai kerja ya. Mulai kerja ini sama. Nah, kemudian tabel array-nya ya ini tinggal masuk berarti kolom keempat. Ya. Nah, alamat ya, alamat ini masih di ya masih ini. Ya. Alamat tabelnya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Ya, nah udah ya. Kemudian status. Nah, ini di status ini nanti supaya menampilkan dia apakah sudah menikah belum. Sedangkan di sini di datanya statusnya ini satu ya. Dianggap ini satu yang sudah menikah, dua yang belum ya. Jadi pertama kita akan menampilkan dulu ini, menampilkan nilai dari status ini ya. Nilai kita tampilkan dulu. Dari sini ini kolomku berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Nah, udah tambah 1. Cuman ini kan orang mungkin tidak mengerti ini satu apa ya. Jadi kita harus menuliskan menikah atau belum. Maka kita ini diuji apakah satu ini menikah atau kalau selain itu berarti belum menikah. Nah, berarti kita ini memakai fungsi if di sini. Kita sisipkan if ya. If kalau ini isinya di sini ya, ini isinya sama dengan nanti 1 ya, maka ditampilkan menikah. Ya. Nah selain itu berarti ya, selain itunya berarti belum menikah. Nah coba kita klik. Nah berarti ini sudah ya. Coba yang lain, coba klik yang lain, misalkan ini. Nah, ini belum menikah ya. Ya, kemudian untuk jabatan ini coba nanti ada di mana jabatan. Oh, berarti di tabel ini enggak ada jabatan ya. Di input berarti ya. Input VLOOKUP ini. Nah, tabel array sekarang di input ya.
jabatan. Ini 1, 2, 3 ya. 3 false. Ya, tambah keuangan ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi seperti di paparan di depan ini tanggal lahirnya sampai menunjukkan harinya apa. Bagaimana tanggal ini bisa memunculkan harinya apa, begitu ya. Nah, ini kita tinggal mengubah formatnya saja. Ini dengan teks ya. Nah, teks ini ya ini angkanya ya. Kemudian formatnya apa? Ya kita ingin hari menampilkan ya. Jadi D. Nah, berarti itu hari Selasa ya. Boleh dilihat tanggal ini satuin hari Selasa muncul ya. Nah, kemudian kalau mau ditambahkan hari lahirnya, misalkan ya, hari lahirnya kita dapatnya ditambahkan di sini. Misalkan itu apa? Tanggal lahirnya ya. Apa kita tanda kutip? Hari ya, berarti ini menunjukkan hari ya. Ya, hari lahirnya. Nah, ini kita pakai dan ya, pakai dan. Nah, hari lahirnya Selasa ya. Nah, hari lahirnya Selasa. Kemudian mulai kerjanya ini berarti kita bisa informasikan sudah berapa tahun ini ya. Nah, ini kita akan selisih, kita cari selisih tahun, berarti today ya. Today dikurangi ini ya. Kurangi ini, ada berapa tahun nih ya. Nah, kemudian ini dibagi 365 hari. 65. Yes. Ini ada kekurangan. Enter. Nah, ini berarti udah 29 tahun ya. Nah, dari 91 sampai ini ya. 29 tahun. Misalkan ditambahkan ya, masa kerja misalkan ya. Nah, di sini tambahkan lagi tahun. Nah, maaf ini. Nah, kita bulatkan saja, ini berarti kita pakai integer di sini ya. Kita bulatkan saja. Nah, ya, kita bulatkan. Masa kerjanya sudah 28 tahun ya. Kita bisa cek yang lain. Nah, ini San Fadil lahirnya hari Kamis, masa kerjanya udah 13 tahun ya. Sampai tahun 2007 ini ya. Ini ada mungkin ada pembulatan ya ke atas ke bawah ini. Nah, ini kira-kira seperti itu cara bagaimana membuat forum pencarian data, kemudian struk gaji berdasarkan kedua sheet, yaitu sheet edit data dan input data ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya untuk kalian semua ya. Ya, terima kasih, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.